Ini function of control valve lah. Jadi ada control valve, ada directional control valve, ada pressure control, ada flow control. Apa? Flow control apa? Sebuah aliran. Flow control berarti mengontrol aliran. Kontrol fungsionalnya control valve ini loh, fungsionalnya. Nah, itu adalah pressure control, berarti mengontrol tekanan. Nah, kan gitu. Habis itu ada directional control. Mengontrol apa directional? Buka tutup apa sebuah jalurnya si oli atau fluida yang akan mengalir ke aktuator atau motor atau semua sistem di bagian control valve. Nah, ini namanya function of control valve. Ya kan? Aliran, tekanan, sama apa? Buka tutup jalurnya gitu. Nah, ini gambarannya. Ini open center ya, open center yang jenis control valve yang tidak dijaga tekanannya 40 kilo, ya kan? Kayak kemarin ini langsung kembali ke tangki. Ini jalurnya. Nah, anggaplah dari pompa mana? Enggak disebutkan dari pompa. Nah, intinya dari pressure dari pompa akan kalau nggak dipakai akan nol ya, akan kembali ke tangki. Kalau dia posisi digerakin untuk boom, arm dan lain-lain ya, maka si spool bekerja dan aliran akan diarahkan ke aktuator ya atau ke motor. Nah, ini posisi yang close center. Kalau close center itu ya tertutup namanya. Close center valve, jadi valve yang tertutup. Jadi ini dijaga 40 kilo. Kalau di sini dia netralnya adalah 40 kilo. Yang menjaga apa? Ada apa yang menjaga ini? Unload valve. Jadi tidak sepenuhnya dibuang ke tangki, tapi dia harus melewati si komponen unload, ya kan? Kalau dia mencapai 40 kilo baru dia dilepas ke tangki gitu loh. Jadi ini selalu 40 kilo di saat netral. Nah, di saat digerakin ya kayak tadi juga pembahasan pertama. Kalau pas gerak 120, misalkan gerakin arm, naik, turun, ketika mentok. Nah, yang bermain sini relief yang tadi ya kan? Settingan relief ini adalah 370 atau sampai 400 kilo tergantung standar dari unit-unit itu. Misalkan di PC 200 ya anggaplah 370 sampai 400 kilo, mentoknya di 400 kilo gitu. Nah, ini kan masih manual ya anunya ya, gambarannya ini kan sebuah gambaran untuk belajar aja nih. Ini nih apa? PPC-nya. Nah, pakai lever untuk naik turunnya ini. Apa namanya, kanan kirinya si ini, gerakan si spool ini tergantung gerakannya. Gerakan arm atau bucket. Ini apa? Directional of control valve, open center. Nah, ini yang open tuh yang tadi lah. Ini materi open dan close. Jadi ada apa? CLSS. Yang tadi CLSS itu closed center load sensing system. Jadi itu untuk aliran tertutup sebutannya CLSS. Habis itu yang ini adalah OLSS ini, Open Center Control Valve. Ini Open Center Load Sensing System sebenarnya. Disebut OLSS. Jadi jalurnya adalah terbuka gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini komponennya apa aja nih? Ada jet sensor, ada apa nih? Jet sensor relief valve. Nah, kayak gitulah. Nanti mungkin ke ini yang close center ya. Nah, kalau close center apa? Ini ada unload valve, ada main relief, ada return spring, spool, valve body cover. Ini sebagian aja ya. Nah, ini yang disebut unload valve tadi, ini disebut relief valve. Ya, ini disebut spool valve ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? 7. Nah, anggaplah kayak kemarin ya, ini adalah pertama adalah arm, travel, swing, boom, travel lagi, habis itu bucket. Nah, yang ini untuk opsional tambahan gitu, yang untuk boom dan arm kan gitu. Gak usah jelaskan lah alirannya lah, kan udah. Ini apa ini? Nah, strukturnya nah ini beda-beda ini. Directional control valve, sebuah yang mengontrol alirannya atau flow. Nah, ini directional control valve close center yang tertutup. Ini ada apa aja? Load check valve, LS shuttle valve, pressure compensating, safety suction, dan body. Nah, itu belajar mungkin di
apa ya, ini spoolnya ya, sudah tahu untuk kanan kirinya. Nah ini aja compensating valve ini tugasnya untuk beda lagi nih. Ini ada kanan kiri ini nih, membatasi aliran supaya dimaksimalkan. Nah mungkin belum sampailah sampai situlah nanti. Ini nih tugasnya tuh sangat penting. Jadi misalkan boom nih, ini kan boom itu kan bebannya berat sekali nih, memikul stick boom, stick arm sama bucket kan berat kan. Nah itu tuh fungsionalnya si ini siapa namanya, compensating valve nih, ini ya, pressure compensating ya, namanya compensating valve ini nanti akan membagi aliran. Jadi mana yang berat itu akan ditutup jalur, yang ringan tuh akan ditutup tuh jalurnya, dimaksimalkan ke boomnya dulu, semua aliran tuh dimaksimalkan. Nah kalau udah tercapai maka nanti akan membuka lagi ke jalur arm, jalur bucket. Jadi fungsional utamanya itu adalah membatasi sebuah aliran atau memaksimalkan sebuah aliran supaya dia dimaksimalkan ke attachment yang berat, ke boom dulu, boom, arm, baru bucket gitu loh. Ini yang membagi alirannya, yang membatasi alirannya kok membagi. Nah ini yang posisi yang opennya ini, jadi pembahasannya dua ya, open sama close. Ini langsung begitu materinya, posisi netral begini, posisi netral. Nah ini dibuang ke tangki set. Ini dari pompa ya. Mana yang dari pompa sih? Nih gambarannya. Oh ini dari pompa. Ini loh. Kalian paham lah maksudnya diagram sama aktual. Ini spoolnya ya kan nih. Ini spoolnya. Ini valve-nya gitu loh. Ini lihat. Nah. Dari pompa masuk ini set gitu kan. Set. Ya. Ini langsung dibuang ke tangki nih. Karena tidak, ini sebutannya apa? Open center atau OLSS. Nah itu dibuang ke tangki. Sama aja gitu. Aduh. Nah ini posisi anggapnya bekerja nih. Ini misalkan nih silinder arm gitu ya. Dari pompa set masuk sini ke sini. Nah ini nyebrang ke sini. Nah dia dipakai untuk mendorong ini. Jadi dia nggak mungkin aliran tangkinya akan tertutup karena dia dipakai gitu loh. Nah, dipakai ke sini. Ini lihat di putih tertutup. Kalau ini kan biru terbuka. Jadi kalau yang ini kembali ke tangki, kalau ini enggak, ini dipakai untuk mengisi sisi bottom. Sisi bottom dia mengeluarkan apa, rootnya ini, gerakin arm out, arm buka, misalkan ini arm gitu. Dan di sebaliknya ini sisi yang ini, lihat sisi yang head itu akan kemana? Lihat, dia akan mana? Lewat sini akan dibuang ke tangki karena dari sini terisi fluida atau oli ya. Di sini juga akan dikasih oli yang bertekanan karena ini mendorong ini menjadi tekanan kan. Nah dari sini juga akan kembali. Begitu sebaliknya, kalau misalkan ini yang bergerak ke sini, ya ini yang akan terisi gitu loh. Nah ini akan kembali ke tangki, ini tangkinya yang posisi tertutup ya. Nah, nanti akan terbuka. Itu posisinya. Apa ya? Close center. Nah close center begini. Dia mana dari pompa set, rumit lah. Nah, melewati compensating dulu nih, set, compensating terbuka set, baru ke sini. Nah dia akan sama aja sih, ini mendorong ke sini karena dia bertekanan, dia mendorong, dan sisi ini sisi headnya ya, dan sisi bottomnya akan terhubung ke tangki. Mana tangkinya? Atas. Oh iya ke sini ya, set ke situ ya kan. Nah begitu. Tapi ini perbedaannya, yang di sini dijaga 40 kilo ya, dia nggak kembali nggak langsung nol lah posisi netralnya gitu. Ini yang close centernya. Nah ini gambaran compensating tadi. Ini jalur buka tutupnya, kalau memprioritaskan mana yang lebih berat itu yang akan prioritaskan alirannya. Mana yang ringan akan ditutup jalurnya supaya maksimum bisa mengangkat si body itu gitu. Ya, gitu. Cuma ini kerjanya ini saat kombinasi ya, di saat kombinasi arm dan boom. Kalau satu-satu aja ini enggak berfungsi. Cuma kalau dia kombinasi arm sama boom digerakin ya, pasti kalah lah boomnya berat kok, pasti kalah kan alirannya. Makanya menutup jalur yang ringan, yang bucket itu ditutup gitu.
supaya dimaksimalkan ke boom itu. Misalkan ini boom gitu. Oke ya. Nah ini posisi apa ini? Direction control valve compression between off center and close center control valve. Ini sama, ini bahasanya close dan centernya lah. Ini posisi open, ini close-nya gitu. Jadi kalau dari pompa ini, kayak ini gambarannya pompa ya. Ini logonya seperti ini. Ini disebut variabel kalau ada panahnya begini. Kalau nggak ada panahnya ke atas disebut apa? Positive displacement. Kalau ini adalah variable displacement. Jadi variabel sebuah pompa yang bisa diatur besar kecil alirannya, gitu variabel. Kalau positive displacement itu gitu terus, nggak bisa diatur alirannya. Jadi tetap ya segitu-gitu aja gitu. Ini yang open, mana lihat nih masuk, ya kan? Ini posisinya nggak dipakai, posisi netral, posisi apa nih? Posisi full stroke ya. Nah, full stroke yang ini. Nah, berarti full stroke tuh ya anggaplah terbuka ya, dipakai gitu. Yang selebihnya, yang tangkinya akan ditutup, kan gitu. Ini yang posisi apa? Open, yang close. Jenis control valve yang close centernya begini. Kalau nggak dipakai dia akan kembali dibuang ke tangki. Kalau dia dipakai maka di jalur tangkinya akan tutup nggak ini? Nggak, melewati sebuah valve dulu baru ini. Nah itu. Nah ini terhubung. Naiklah si aktuatornya atau silindernya. Apa ini? Sama aja. Ini jenis ya sama aja kayak ginilah, close center dan nah ini prevention of actuator return. Nah, return tuh kembali ya, prevention of actuator return. Jadi anggaplah seperti ini, coba lihat ini sebuah silinder kan tadi juga lah. Nah ini yang bertekanan, jika ada tekanan dari sini maka sebuah ini akan menekan aliran oli ini akan menuju ke sini gitu, dan sisi head akan dikembalikan ke tangki. Begitu sebaliknya, kalau yang masuk ke dari head, yang bottom akan dikembalikan ke tangki. Nah ini pressure controlnya, kind of pressure control valve. Jadi ini apa sih gitu. Nah ini yang gambaran aktualnya untuk komponennya. Inilah main relief valve yang petugas membatasi tekanan dari dalam, ya kan, dari sebuah sistem kontrol valve dibatasi ini. Kan tadi sudah jelaskan ya, 400 kilo kan. Dan ini adalah unload valve yang membatasi tekanan di saat netral dijaga sama ini adalah berapa? 40 kilo. Section valve itu bertugas gini. Ini kalaunya misalkan ada kekosongan dalam sistem, ya kan? Misalnya gini. Ini sebenarnya ini gini. Beda, kalau ini membatasi dari dalam, ini membatasi di saat netral, ya kan? Kalau yang ini menjaga di saat ada misalkan benturan dari luar dam. Ini bakat ngantam apa atau posisi. Nah, itu kan tidak ada pressure yang tidak terduga-duga kan? Ya, itu ini akan terbuka, jadi dia akan masuk langsung kembali ke tangki. Tapi di saat sisi kosong terjadi kekosongan dalam kontrol valve kan, kalau ketika tekanan tadi kan dia kembali pas ketika ada nah ya kan, dari luar kan kosong kan dalam sistem tuh. Ya ini bertugas menghisap menghisap oli tadi supaya mencukupi kebutuhan dalam kontrol valve, paham ya? Jadi ngisap lagi. Ya tugasnya itu gini. Sekarang terakhir reducing valve. Apa reducing valve? Mana? Ini apa? Memperkecil tekanan dari 400 kilo menjadi 30 kilo yang dipakai untuk PVC. Ya, ini gambar aktualnya ya begini. Ini punya relief valve nih, reliefnya. Ini kontrol valve nih. Reliefnya ini nah, ini di sini nah ini relief valve. Ini kontrol valve-nya nih, bloknya. Ini unload valve nih yang gini sampai sini nih. Ini unload, ini kontrol valve-nya, bloknya. Ini section valve, ya kan? Nih sampai sini. Nih gitu. Ini reducing valve full. Ini punya reducing valve.
apa ini? Pressure control relief valve structure and operation. Nah, ini ini main relief ya, relief valve ya, main relief valve yang menjaga tekanan. Ya ini ada main valve, ada komponen screw, ada poppet, ada ini pompa nih, pressure yang dari pompa nanti. Nah, ini sama. Ini di saat main yang mana ya? Nah, ini bisa posisi netral kayaknya. Nah, nanti gini. Ini kan tadi gini loh. Ini sebuah screw, ini mana popetnya? Ini popet. Ini nanti begitu ada tekanan dari dalam tadi, yang tadi, dia akan mampu melawan spring ini kan, dan ini akan kembali tangki kan, ya kan? Nah, spring ini berkekuatan berapa? 400 kilo ya, tergantung setelan. Kalau semakin dikencengin ya semakin kuat si spring ini. Nah, makanya dikencengin jadi 600 kilo misalkan. Nah, ini dari pressure dari luar, PPC ini sebenarnya ini masuk ini, gitu. Nah, ini menambah kekuatan spring ini sebenarnya. Gimana yang ngomongnya? Jadi ada saatnya si relief ini juga ada bantuan pilot pressure supaya spring ini kuat sendiri dengan tekanan. Jadi aktif by pressure. Kalau yang ini kan springnya aja, kalau ini aktifnya by pressure. Nah, jadi posisi ada beban berat yang berlebihan, maka ini akan aktif dengan pressure gitu. Jadi si ini akan ditambah kekuatannya sama apa namanya tadi, sama pressure gitu. Salah sih sebenarnya, ini yang dari control valve sih, yang dari sini maksud Pak, yang dari sini. Ini menambah kekuatan spring ini supaya dia tidak kembali ke tangki, paham lah? Ini dari sini salah Bapak tadi. Dari sini yang akan PPC-nya masuk set gitu. Jadi di sini akan kuat spring ini, dan ini akan berat lagi untuk membuka spring ini gitu. Ya gitu. Itulah bahasanya. Nah, kalau di sini udah bekerja, lihat berarti yang dari sini. Ini yang dari dalam kontrol valve maksud saya. Ini maksud Bapak. Set ini dorong ini baru dia bisa membuka, bisa melawan si 400 kilo nih, baru dia akan kembali ke tangki. Tapi ini tetap dijaga nih, tetap 400 terus ini ya kan, ketika posisi relief atau mentoknya si silinder tadi. Kalau yang nggak mentok ya ini nggak main gitu. Ini berkisaran berapa yang dari sini, 100 sampai 120 tadi ya kan gitu. Nah, ini posisi nama-namanya itu. Ini relief valve, ini nama-namanya. Ada pilot poppet. Ini ada poppet valve, pilot poppet spring sleeve, terus holder retainer, main relief valve sheet. Nah, inilah macam-macamnya ini. Silakan lihat gambar-gambarnya. Ini bagi ini nantilah materinya dipelajari lah, biar nggak main game terus. Nah, coba soalnya ya kalian akan seperti ini nanti kalau udah kerja. Nah, ini posisinya begini. Ini dari dalam yang akan melawan spring, yang ini spring ya, kayak gini springnya. Tapi ini juga bantuan dari PPC yang Bapak bilang tadi, pilot pressure ya kan. Bantuan dari sini akan menguatkan spring ini. Jadi berlawan ini. Ini sama ini berlawan ketika kuat-kuatan lah gitu loh, kuat-kuatan. Jadi ketika beban berat, ini yang harusnya mau kembali aku mau kembali ke tangki, udah 400 kilo aku mau, nah ini nggak mau nih, aku bantu dia supaya ini melebihi 400 kilo, bersifat sementara ya kan. Ketika ada tekanan di sini berarti ini kuat, kalau ini udah nggak ada tekanan berarti dia akan kembali ke tangki, dia tetap 400 kilo gitu, ya kan. Onlet valve struktur ya kayak gini. Kalau onletnya gini ada komponen holding, spring sama spool. Nah, mana yang dari ini? Ini akan dijaga. Ini ketika sebenarnya ada dua harusnya. Nah, ketika operation aja ya. Nah, ini netral, ini kerja. Nah, kalau netral dia begini, kalau saat engine hidup bekerja, ya kan? Ini dia akan berusaha melawan ini spring ya, ini ya. Ini berkekuatan berapa? 40 kilo. Nah, di saat netral 40 kilo. Jadi dia terpaksa harus, kalau belum 40 kilo dia ya ini 40 kilo. Tapi kalau udah 40 bisa melawan ini, berarti ini 40 kilo. Ya, selebihnya akan dikembalikan ke tangki. Yang biru-biru tangki ya. Nah, kembali ke tank. Return to tank.
dia sudah bisa melawan spring ini gitu. Jadi nggak nol kan ini. Nah, jadi 40 kilo. Inilah kerja dari unload valve, menjaga pressure agar dijaga 40 kilo untuk kebutuhan sistem. Apa ini? Pressure control valve. Sama aja. Nah, ini reducing valve ya. Self reducing valve. Nah, ini komponennya ada valve body, spring, spool ya, poppet, holder, spring, sleeve, spring. Ya kayak gini lah. Nah, jadi ini yang akan tugasnya reducing valve ngapa? Memperkecil tekanan 400 kilo menjadi 30 untuk kebutuhan PPC kontrol. Nah, nanti untuk kebutuhannya ini kontrol valve, ini spoolnya ya, ini yang masuk sini set. Untuk menggerakkan kanan kirinya spool sesuai kebutuhan dari si operator nanti kan, tapi sumbernya dari si reducing valve gitu. Nah, ini kayak gini sistem kerjanya lah, anggaplah. Mana nggak jelaskan detailnya sih, set keluarannya nggak dijelaskan. Oh, ini aja lah, ini enak. Waduh. Nih, mana yang dari pompa? Nih liatin, servo, berarti ini pompa. Set, masuk sini, set ya kan? Sini, dan ini keluarnya ini udah menjadi 30 kilo karena melewati valve yang ini gitu loh. Nah, selebihnya ya ada yang juga yang dikembalikan ke tangki, ya kan? Set gitu. Nah, dari sini pressure pompa masuk ke merger valve. Merger ya kontrol valve di sini. Ini udah masuk kontrol valve. Merger kemarin bertugas untuk memisah antara pompa 1 dan 2, ya kan? Udah dijelaskan kan, merger valve gitu. Nggak ada yang bertanyakan gitu kan? Ada. Ini sama aja. Ada nggak dipertanyakan? Ini posisi bekerja lah. When load pressure P2 is high. Ketika ketika high ya, tekanannya tinggi, ya ini menjadi tetap aja jaga 40 kilo. Dia akan full membuka ini ke kontrol valve, yang ini ke PPC gitu. Nih komponennya tadi ini tetap masih di reducing valve nih. Ini dari pompa depan yang dia. Jadi reducing valve itu adalah salah satu aja ya. Kalau di PC 200 di front pump, kalau di PC 300 di rear pump. Ini FR, front pump, rear pump. Kan ada 2 pompa kan. Jadi salah satu aja yang dikontrol menjadi pilot, bukan dua-duanya. Ini mengambil dari pompa depan, berarti front pump. Set, ya kan? Masuk, nanti keluarnya menjadi PPC valve. Nah, ini masuk sini. Ini keluarnya udah 30. Selebihnya akan kembali ke tangki lagi gitu. Nah, ini pilot pressure proportional control. Ini adalah joystick PPC kayak gini. Ini yang mengatur keluarnya pilot pressure yang akan menuju ke spool. Ini loh, ya kan? Yang di joystick, yang di handle. Nah, ini komponennya ini ada metering spring, center spring, piston, disc, semacam lah. Mungkin suatu saat kalian akan bongkar ini, memperbaiki ini. Ini cuma gambaran untuk belajar hidroliknya, directional system. Nah, wah ini posisinya ngapain ini? Ini kontrol valve nih, set. Nah, ini pompa masuk ya, kalau ke sini dia alirannya ke sini, kalau dia ke sini alirannya ke sini. Ini kan geser-gesernya ya loh, tapi posisi ini ke sini, posisinya panahnya ke sini kayak gitu. Ada yang tanyakan di sini? Hah? Genteng.
Ya semuanya kan kembali ke tangki. Kalau nggak dipakai ya itulah itu. Safety valve. Nah ini gambarannya safety valve struktur. Ini tadi apa? Komponen safety valve menjaga tekanan dari luar ya, bukan dari dalam. Kalau main rel itu dari dalam, membatasi yang dari dalam 400 kilo. Kalau ini apa namanya berlebih, jadi kadang namanya juga dar gitu kan, boom kan, atau dam apa, nah itu kan tak terduga. Makanya kalau nggak dia langsung lepas ini ke tangki lagi kan. Kalau nggak ke tangki ya sudah jebol lah si anunya, hostnya itu, atau kontrol valve-nya bermasalah, intinya menghancurkan komponen dalam sistem hidrolik tadi. Makanya fungsinya ini ketika dam ya springnya langsung terbuka, ini langsung cep, langsung ke tangki. Kayak gitu tuh. Kayak gitu loh. Jadi namanya juga safety valve. Berarti kan valve apa? Safety apa? Keamanan, pengaman. Jadi katup pengaman gitu loh. Safety valve. Oh, gitu sama aja ini safety. Apa nih? Flow control, slow return valve struktur. Gitu. Ya sama aja. Ini untuk dam artik, artikulatik untuk apa? Jenis artik. Nah, nanti ini silindernya. Kalau dia naik, maka dia apa? Angkat si ini vessel. Gitu. Dah, bis ya. Soal